Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali berjumpa melalui renungan harian Toraya, Kamis 5 Desember 2024. Mari sambut firman Tuhan. Bapa di sorga, bersyukur dimungkinkan di hari ini untuk menerima sapaan dari dalam firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami untuk hidup benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Amin. Tetaplah percaya. Sobat Rehat, tanda dapat diartikan gejala, bukti, pengenal, lambang atau petunjuk. Sepenting apakah tanda dalam kehidupan kita? Tentu sangat penting. Dengan tanda, seseorang mendapat bukti, mengenal dengan pasti, dan mendapat petunjuk yang menguatkan argumen. Penanganan yang tepat seorang dokter perlu didukung oleh gejala dan petunjuk yang menguatkan diagnosa dokter. Bagaimana dengan tanda yang diminta oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus? Perkataan Yesus, orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah melihat dan mendengar banyak tanda yang dilakukan oleh Yesus, namun belum percaya. Tanda yang dilakukan Yesus antara lain menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat, memberi makan 5.000 orang, mengajar orang banyak, dan lain-lain. Mereka masih memintanya lagi, tetapi mereka tidak akan diberikan lagi. Bagi orang Niniwe, pemberitaan Yunus menjadi tanda yang membuat mereka bertobat. Ratu dari selatan, Ratu Sheba, datang untuk mendengar dan melihat hikmat Tuhan yang dimiliki Raja Salomo. Setelah melihat dan mendengar hikmat Salomo secara langsung, hingga sang ratu memuji dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Yesus telah datang dan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dalam hidup sehari-hari pun kita juga telah merasakan kasih dan kuasanya. Namun kadangkala dalam pergumulan, apakah kita masih meminta tanda yang sesuai kehendak kita untuk tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus? Jangan pernah menjadi ragu akan kuasa Yesus hanya karena keinginan kita yang harus terpuaskan. Karena itu, tetaplah percaya padanya. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, bersyukur atas firman-Mu di hari ini. Firman yang boleh menuntun kami supaya kami tetap percaya dan berjalan di dalam mengandalkan kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus di kehidupan ini. Dengan firman Tuhan, kami juga senantiasa yakin bahwa apa yang Tuhan katakan
apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan teladankan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah benar adanya untuk kami percayai dan lakukan di kehidupan ini. Ajari kami untuk hidup dari kasih dan berkat Tuhan. Tuntun kami untuk menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang terbatas di hari ini, karena pergumulan, karena sakit penyakit, karena duka cita. Bapa Sorgawi, terpujilah Engkau, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.